esensi dari Presidential Club sebenarnya adalah silaturahim. Menghentikan yang namanya cancel culture dari rejim ke rejim. Dari satu rejim kemudian menolkan rejim sebelumnya. Tidak baik untuk keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. Jadi cancel culture ini yang ingin dihindarkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu sering menggunakan kalimat persatuan elit-elit bangsa. Genetika ini juga menular ke Pak Jokowi, menular ke Pak SBY, menular ke Ibu Megawati. Apalagi Ibu Megawati adalah putri dari Bung Karno. Pak Prabowo bisa menyatukan mereka. Pak Prabowo berusaha mengubur benci, berusaha mengubur dendam dan sebagainya. Ada komunikasi di tingkat elit Partai Gerindra dengan PDIP, antara Pak Sufmi Dasko dengan Mbak Puan, antara Pak Rosan dengan Mbak Puan dan Bu Megawati. Semuanya sudah dilakukan. Saya yakin dalam waktu dekat beliau berdua pasti akan bertemu. Silaturahim itu kan tidak berarti kemudian kita harus tidak saling kontrol. Langkah politik itu kita bisa berbeda. Pak Prabowo itu tidak pernah menyerah. Pak Prabowo ini kan memang special force gitu ya, pasukan khusus. Jadi banyak misi-misinya itu ya mission of impossible. Kalau ada toxic, pasti Pak Prabowo punya detoxnya. Pak Prabowo melihat apa yang disampaikan Pak Luhut itu adalah niat baik. Pak Prabowo sudah terlalu berpengalaman terkait dengan hal-hal seperti itu. Pak Prabowo paham dengan perilaku politik seperti itu. Saat ini Pak Prabowo masih dalam proses institusionalisasi. Artinya program ini ada mungkin nanti kementerian yang disatukan, ada kementerian yang dipisah begitu, ada badan baru. Mungkin bisa jadi Pak Jul memang mengajukan nama itu. Yang tahu Pak Jul. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya, Surya Perkasa. Pekan ini beberapa peristiwa politik menjadi perhatian publik. Salah satu yang menjadi perhatian besar adalah gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang Presidential Club. Prabowo ingin para mantan presiden, yaitu Megawati, SBY, dan Joko Widodo bisa bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan menjadi teladan, kompak, rukun, guyup, memikirkan dan bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Nah, publik menunggu apakah gagasan Presidential Club ini mudah menjadi kenyataan. Sebab publik paham betul ketiga mantan presiden tersebut masing-masing memiliki latar belakang peristiwa politik yang tak mudah untuk disatukan. Dalam satu meja Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto, apakah pembicaraan yang untuk kebangsaan ini bisa benar-benar tercipta? Untuk membahas soal Presidential Club ini telah hadir melalui Zoom juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Azhar Simajuntak. Selamat sore, terima kasih waktunya Bang ya. Selamat sore Mas Surya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang Daniel, ini kita mau ngobrol-ngobrol ya lebih dalam lah tentang Presidential Club yang diusulkan sama Pak Prabowo ini. Nah, Bang Daniel, sebenarnya Presidential Club ini mendapat perhatian luas publik. Bisa digambarkan nggak sih di negara lain seperti apa yang jadi referensinya Pak Prabowo ini? Ya, pertama begini. Esensi dari Presidential Club sebenarnya adalah silaturahim. Jadi kebetulan memang Pak Prabowo pernah beberapa kali menyebutkan terkait dengan pentingnya persatuan para presiden-presiden Indonesia dari masa ke masa. Nah, kemudian di satu dialog saya menggambarkan dengan menggunakan istilah Presidential Club yang kemudian ramai pada hari ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Presidential Club yang dimaksud adalah bukan Presidential Club yang pelembagaan formal. Jadi bukan upaya dari Pak Prabowo untuk mendirikan
satu institusi formal yang bernama Presidential Club. Presidential Club Oke. itu adalah penggunaan istilah saja untuk memberikan nama pada satu wadah silaturahim yang namanya para presiden-presiden Republik Indonesia. Misalnya kalau di Amerika Presidential Club itu ya informal. Jadi ya Oke. misalnya wartawan-wartawan media Indonesia berkumpul namanya wartawan MI Club kira-kira begitu. Jadi Oke. ini bukan institusi formal yang kemudian nanti dibanding-bandingkan dengan eksistensi tim pres dan segala macam karena tidak ada institusi formal, tidak ada lembaga formal, nggak ada fasilitas formal dan sebagainya. Jadi ini silaturahim. Nah, kenapa kemudian ide ini itu penting bagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti? Kan ada dua hal yang menjadi catatan penting dan argumentasi pentingnya presidensial club atau silaturahim antar para presiden Indonesia ini. Pertama, seperti Anda ketahui, narasi dan visi utama Pak Prabowo itu kan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini artinya Pak Prabowo selalu menyebutkan keberlanjutan yang dimaksud oleh Pak Prabowo bukan hanya sekedar keberlanjutan Presiden Jokowi atau Presiden ketujuh, tapi keberlanjutan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya juga. Keberlanjutan dari nilai-nilai baik, kepemimpinan baik, program-program baik dari Pak SBY sebagai Presiden ke-6, kemudian Bu Megawati sebagai presiden kelima sampai dengan presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Ada keberlanjutan, semangat yang ingin dibawa Pak Prabowo itu ada keberlanjutan. Jadi kita menghentikan yang namanya cancel culture. Cancel culture itu kan seringkali terjadi dari rejim ke rejim. Dari satu rejim kemudian menolkan rejim sebelumnya. Dan rejim sebelumnya menolkan rejim sebelumnya lagi. Dan itu tidak baik untuk keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. Jadi cancel culture ini yang ingin dihindarkan oleh Pak Prabowo. Maka hadirlah yang disebut dengan keberlanjutan. Nah, salah satu instrumen keberlanjutan itu karena hari ini ya insya Allah nanti di Oktober ketika Pak Prabowo dilantik kan berarti kita punya tiga mantan presiden yang masih bersama dengan kita. Pak Jokowi sebagai presiden ketujuh, Pak SBY sebagai presiden ke-6, Bu Megawati sebagai presiden kelima. Jadi harus Pak Prabowo harus sering mendengarkan masukan dari beliau-beliau, sharing dari beliau-beliau, sehingga kemudian ide-ide keberlanjutan, keberlangsungan itu tetap terjaga. Jadi itu semangatnya pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo selalu menyebutkan pentingnya persatuan. Kenapa mantra dalam tanda kutip mantra persatuan ini sering sekali disampaikan oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo sadar betul bahwasannya 5 tahun ke depan kita menghadapi situasi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Pun demikian dengan kondisi ekonomi global misalnya dipenuhi dengan ketidakpastian, dinamisasi yang luar biasa. Nah, untuk menghadapi semua itu, salah satu hipotesis penting dari Pak Prabowo itu adalah persatuan. Kita harus menghadapi ketidakpastian global tersebut, ketidakpastian ekonomi, potensi konflik dunia yang luar biasa, itu dengan satu mantra dan praktek kebernegaraan yang sangat esensi. Apa itu persatuan? Pak Prabowo selalu sering menggunakan kalimat persatuan elit-elit bangsa. Nah, dengan persatuan elit-elit bangsa, harapannya ada efek turunan yang bernama dengan persatuan Indonesia secara keseluruhan. Rakyat bersatu, kemudian kita bisa mengakselerasi seluruh agenda pembangunan, agenda kemajuan itu dengan baik. Kenapa? Karena pondasi dasar kita yang bernama persatuan itu tercipta. Karena untuk menghadapi situasi yang sangat dinamis,
yang penuh dengan ketidakpastian, kalau tidak ada pondasi persatuan, agaknya kita akan menghadapi situasi yang sangat berat. Nah, oleh sebab itulah berangkat dari dua hal ini, semangat Hmm. atau visi keberlanjutan, kemudian yang kedua adalah visi dan mantra dalam tanda kutip persatuan, itulah kemudian Pak Prabowo ingin membangun silaturahim yang kuat, Hmm. sharing dan sebagainya dengan para pemimpin bangsa tersebut. Makanya, tapi kemudian saya sering menggunakannya di teman-teman media, ada ya Hmm. presidensial club kira-kira begitu. Hmm. Hmm. Tapi sekali lagi saya tegaskan Hmm. itu bukan Hmm. Oke. institusi formal, bukan Oke. Oke. pelembagaan atau bukan institusionalisasi, kira-kira begitu. Hmm. Jadi ini kita penasaran juga dan perlu kita konfirmasi lagi sebenarnya ke Bang Daniel. Jadi memang istilah Presidential Club ini istilahnya memang dari Bang Daniel ya. Jadi kalau Pak lebih Prabowo juga menggunakan ke istilah itu. Di apa Pak Prabowo Papua merujuk mungkin ke oke. Amerika, kan di Oke. Amerika ada istilah presidensial club. Dalam bicara-bicara ringan, Hmm. Prabowo menggunakan istilah Oke. Hmm. presidensial club. Oke. Nah, kemudian Oke. misalnya di mana di Afrika Selatan Hmm. diinisiasi Hmm. oleh Nelson Mandela, itu ada di elders. Kemudian Oke. di beberapa negara sebenarnya banyak sekali Oke. bukan institusi tapi seperti forum silaturahim Oke. yang kemudian membuat tempat atau wadah di mana para pemimpin-pemimpin bangsanya berkumpul, khususnya mantan-mantan presiden. Oke. Jadi istilahnya sebenarnya kopi darat presiden-presiden Indonesia lah gitu Bang Daniel gitu Bang ya. Kalau di Indonesia kan ya. Nanti nanti mirip-mirip PSI. Oh gitu ya, kayak PSSI. Oke, ini Bang Daniel. Jadi memang kira-kira sebenarnya untuk silaturahmi ya forum Presidential Club yang banyak disuarakan itu kuncinya itu sebenarnya ya. Oke. Hmm. Kan banyak Hmm. kritik yang muncul, oh ya nggak Hmm. mungkin akan bisa bertemu Hmm. karena ada beban Hmm. Ya. politik, Ya. historis Hmm. politik Hmm. antar pemimpin bangsa dan sebagainya. Hmm. Mas Suryo jangan lupa, Indonesia itu Hmm. dibangun dengan semangat silaturahim yang kuat, dengan Betul. dialektika yang sering. Jadi Indonesia itu sebutlah Pancasila itu kan produk dialektika, produk Hmm. silaturahim para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Nah, genetikanya pemimpin Indonesia itu biasanya mudah berdialog, Hmm. terlepas dari ada beban historis, beban konflik dalam tanda kutip, Hmm. konflik politik di belakangnya. Sebutlah seorang Bung Karno dengan Buya Hamka atau Ya. Bung Karno dengan Pak Natsir. Mereka Hmm. punya konflik politik yang luar biasa panjang. Bahkan Buya Hamka dipenjarakan oleh Bung Karno. Tapi kemudian mereka bisa bertemu, mereka bisa berdamai, mereka bisa guyup. Nah, ini karena ada proses silaturahim tadi, ada Hmm. dialektika. Nah, saya berkeyakinan genetika Hmm. dialektika ini dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Indonesia hari ini juga. Saya yakin genetika ini juga menular ke Pak Jokowi, menular ke Pak SBY, menular ke Ibu Megawati. Apalagi Ibu Megawati adalah putri dari Bung Karno. Jadi sebenarnya memang walaupun presiden-presiden Indonesia punya latar belakang politik, punya pandangan yang berbeda dulu, kemudian mungkin ada konflik-konflik yang politik di sebelumnya, itu sebenarnya yang satu tujuannya adalah yang diingin Pak Prabowo inginkan itu adalah bagaimana untuk membangun Indonesia bersama-sama ke depannya seperti itu kira-kira Bang ya. Betul, kan Pak Prabowo punya track record dan rekam jejak terkait hal ini, Mas Suryo. Sebutlah hari ini semua jenderal-jenderal dikumpulkan oleh Pak Prabowo, dibuat guyup. Padahal mereka-mereka ini berangkat dari lintas sejarah, dalam tanda kutip juga konflik-konflik yang juga tidak mudah. Kita bisa sebutkan satu persatu yang kita tahu yang tadinya berseberangan secara politik, baik itu ketika masih berdinas maupun kemudian ketika masuk politik, para jenderal-jenderal ini
Namun pada akhirnya untuk satu kepentingan yang lebih besar, Pak Prabowo bisa menyatukan mereka. Pak Prabowo berusaha mengubur benci, berusaha mengubur dendam dan sebagainya. Nah, ini yang sejak awal itu ingin dilakukan oleh Pak Prabowo ketika masuk masa Pilpres. Salah satu obsesi Pak Prabowo tidak ingin semua tokoh partai politik, anak bangsa itu memelihara yang disebut dengan benci, memelihara yang disebut dengan dendam. Jadi obsesi Pak Prabowo itu ya mengubur semuanya, mengubur dendam, mengubur benci, dan kita mulai langkah baru, Indonesia yang baru, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang tidak lagi membawa residu-residu politik masa lalu itu menjadi beban. Jadi harus dijadikan path atau jalan yang baru, jalan yang menuju Indonesia yang lebih maju. Kira-kira semangat yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo itu, dan salah satu modalitas utamanya ya persatuan, Mas Suryo. Ya. Bang Daniel, ini kan Bang Daniel sempat bilang tadi salah satu konflik lah bisa dibilang perbedaan perselisihan politik yang paling dekat yang sebelumnya itu adalah pemilihan presiden kemarin. Nah, Pak Prabowo itu kan sendiri dengan Bu Megawati ya, kalau bisa dibilang kalau dengan kalau presidensial club ini yang bakalan tercipta itu salah satu yang bakalan istilahnya agak berjarak. Nah, apakah dalam waktu dekat ini Pak Prabowo akan segera bertemu Bu Megawati atau sudah ada jadwalnya bahkan Bang? Proses komunikasi Pak Prabowo dengan Hmm. Bu Megawati kan agak Hmm. unik ya. Secara Hmm. personal beliau Ya. berdua sangat dekat, dan tapi dalam sejarah Hmm. langkah politik juga sering berbeda, sering bersama Hmm. tapi juga Hmm. sering berbeda. Proses komunikasi sudah dilakukan, artinya sudah ada komunikasi di tingkat elit Partai Gerindra dengan Hmm. PDIP, antara Pak Sufmi Dasko dengan Mbak Puan, antara Pak Rosan dengan Mbak Puan dan Bu Megawati. Semuanya sudah dilakukan. Terkait dengan waktu, saya yakin dalam waktu dekat beliau berdua pasti akan bertemu. Hanya saja kan juga Pak Prabowo menghormati upaya dari PDIP hari ini, misalnya melalui Ya. PT UPN dan sebagainya. Hmm. Nah, tentu pada waktunya Pak Prabowo pasti akan bertemu dengan Ibu Megawati dan pasti akan bicara sharing banyak hal terkait dengan kepentingan bangsa dan negara kita. Oke, Bang Daniel, ini salah satu juga yang istilah pendapat banyak elit politik juga yang muncul di permukaan itu ada pro dan kontra soal presidensial club, keinginan Pak Prabowo untuk mengajak semua presiden yang pernah memimpin Indonesia untuk duduk bareng untuk memberi silaturahmi. Nah, ada yang kontranya itu ada yang tidak setuju karena justru dengan perbedaan latar belakang ini perjalanan politik tiga mantan presiden ini akan tercipta check and balance dalam bernegara. Bahkan ada usul bahwa nggak usah ketemu sama sekalian gitu loh. Nah, bagaimana kalau pendapat Bang Daniel soal pendapat-pendapat kontra yang seperti itu? Kita paham betul check and balances Hmm. itu perlu dan harus, Hmm. dan Pak Prabowo memahami hal tersebut. Jadi silaturahim itu kan tidak berarti kemudian kita harus tidak saling kontrol, tapi justru kemudian silaturahim itu memunculkan dialektika. Pak Prabowo paham betul ada hal yang sifatnya substansi yang tidak perlu kita perdebatkan. Misalnya bagaimana kemudian kita berkomitmen bersama-sama menjaga NKRI, Pancasila, ya kemudian keutuhan Indonesia dan sebagainya. Bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan macam-macam, bahkan 0% kemiskinan itu yang selalu dibicarakan oleh Pak Prabowo. Nah, namun hal-hal yang sifatnya tidak substansial terkait dengan strategi dan segala macam langkah politik, itu kita bisa berbeda, dan itu tidak menyebabkan kemudian check and balances kemudian melemah. Saya berikan contoh ya, presidensial club yang informal dilakukan oleh presiden-presiden di Amerika misalnya itu berasal dari
presiden yang berasal dari Partai Republik dan Demokrat, tapi mereka bisa bertemu, mereka bisa bekerja bersama-sama dalam isu-isu yang common, yang umum untuk bersama. Misalnya ya, kita ingat bagaimana Presiden George Bush senior dengan Bill Clinton kemudian diutus ke Aceh dulu ketika tsunami zaman Pak Hmm. SBY itu kan melalui Hmm. forum-forum presidensial club. Hmm. Bagaimana kemudian di Elders Nelson Mandela di Afrika Selatan menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya Hmm. melalui di Elders itu termasuk dengan lembaga-lembaga atau silaturahim wadah-wadah silaturahim tertentu di banyak negara dan itu mereka efektif menjadi salah satu simbol persatuan bagi bangsanya, simbol persatuan elit-elit politiknya terkait dengan isu-isu yang mencakup seluruh kepentingan bangsa dan negara mereka. Jadi saya toh tidak melihat ada dampak pelemahan terhadap oposisi misalnya atau terhadap Hmm. upaya check and balances yang tidak boleh kan yang berbahaya adalah kalau kemudian kita ingin Hmm. dengan argumentasi seperti yang Anda sampaikan tadi kita kemudian merawat yang namanya benci, merawat yang namanya Hmm. dendam. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai residu politik yang berbahaya untuk kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Nah, kenapa? Karena memang ada bibit-bibit dendam dan residu politik semenjak kita kita merdeka loh. Dan itu yang harus kemudian bagi generasi-generasi baru Indonesia yang harus dikubur sesegera mungkin. Kenapa? Karena tantangan kita sudah berbeda. Tantangan kita bukan lagi berdebat terkait dengan residu dendam dan benci politik. Anda perhatikan loh dalam sejarah Hmm. kita. Misalnya nanti kalau sudah masuk dalam kontestasi politik, seringkali residu-residu politik bekas-bekas misalnya ada yang menuduh PKI lah, ada yang menuduh radikal lah dan macam-macam. Itu kan seperti ada Hmm. beban residu-residu politik yang dibawa dari Ya. masa lalu, kemudian dipelihara sampai dengan detik ini, dan itu yang Hmm. berbahaya. Oke, Bang Daniel, kan ini kan Pak Prabowo terus mengupayakan untuk istilahnya mengajak seluruh presiden-presiden Indonesia yang pernah menjabat ini untuk duduk bersama. Dan Bang Daniel tadi sudah bilang kalau memang ada residu-residu politik yang dari masa lalu juga kan sebenarnya. Kalaupun memang Pak Prabowo dengan presiden lain tidak bersalah, kan ada mungkin presiden-presiden yang satu, yang A dengan yang B gitu. Misalnya ada permasalahan politik yang akhirnya susah untuk duduk bersama. Nah, kalaupun ini tidak bisa terwujud dalam waktu dekat, apakah akan terus diupayakan sama Pak Prabowo untuk mengumpulkan semua presiden ini agar bisa bersilaturahmi dan bisa berdiskusi bareng-bareng gitu, Bang? Mas Surya, salah satu kelebihan Pak Prabowo itu tidak pernah menyerah. Dan Oke. itu terbukti kan, Anda tahu Hmm. sendiri. Pak Prabowo Hmm. tidak pernah menyerah. Bahkan kan semua orang meledek, ngapain sih maju sampai 3 kali, 4 kali. Tapi kemudian ketika Pak Prabowo sukses, baru orang ambil hikmahnya. Kan selalu begitu kita. Hmm. Nah, ketika orang sedang berusaha, kita seringkali menerima berbagai cibiran, pesimisme, dan sebagainya. Karena Pak Prabowo orangnya tidak mudah menyerah, beliau sangat yakin dengan keyakinannya. Saya yakin ini akan bisa dilakukan. Tinggal waktu yang nanti akan membuktikan. Apalagi Pak Prabowo ini kan memang special force gitu ya, Hmm. pasukan Hmm. khusus. Jadi banyak misi-misinya itu ya mission of impossible. Jadi Insya Allah Hmm. saya berkeyakinan ini akan segera terwujud dan para pemimpin bangsa kita, para presiden-presiden kita ini punya kearifan sebagaimana para bapak bangsa dan ibu bangsa kita dulu. Jadi genetika pemersatu, genetika rekonsiliatif itu pasti juga ada di para presiden kita hari ini. Baik itu presiden ke-7, ke-6 Hmm. dan ke-5. Tentu Oke. ada di presiden ke-8 juga. Oke. Bang Daniel, ini agak
masih tentang kepresidenan Pak Prabowo, tapi kita bergeser sedikit tentang ke kabinet. Ada beberapa isu-isu yang banyak beredar juga di publik, dan itu banyak juga yang publik ingin bertanya dan ingin tahu lebih dalam. Nah, ini salah satu yang ingin saya konfirmasi ke Bang Daniel. Betul nggak sih Bang, Pak Luhut katanya memberi masukan ke Pak Prabowo, jangan sampai ada orang toksik masuk kabinet. Nah, itu tanggapan Pak Prabowo gimana itu Bang soal yang begitu Bang? Kan itu nasihat yang bagus ya, tausiah yang bagus ya. Dan memang betul jangan sampai ada yang toksik begitu, karena itu pasti racun-racun pasti mengganggu kinerja dan upaya Pak Prabowo mengakselerasi pembangunan. Jadi nasihat Pak Luhut itu penting untuk didengarkan, penting untuk diperhatikan. Namun Pak Prabowo ini khas karena kalau ada toksik pasti Pak Prabowo punya detoxnya, kira-kira begitu. Nah, detoxnya apa? Tentu detoxnya adalah mekanisme dan apa namanya tahapan Pak Prabowo dalam merekrut orang-orang di kabinetnya nanti. Pak Prabowo sangat selektif dan tapi Pak Prabowo juga mendengar dari semua pihak, ya baik partai pendukung, pengusung maupun tokoh-tokoh bangsa yang punya kearifan terkait dengan apa namanya pemerintahan Pak Prabowo nanti. Jadi walaupun pada akhirnya Pak Prabowo yang akan menentukan. Nah, jadi saya sering sebut Pak Prabowo punya beberapa kriteria penting. Ada banyak kriteria untuk menseleksi atau kalau menggunakan istilah Pak Luhut tadi supaya toksik-toksik ini tidak masuk, maka ada detoxnya. Salah satu dua poin detox yang penting itu adalah Pak Prabowo ketika memilih calon pembantunya, ya tentu pertama yang diperhatikan Pak Prabowo itu adalah integritas, yang kemudian yang kedua adalah kompetensi. Selain banyak syarat-syarat yang lain. Dan tentu terkait dengan orang-orang yang dianggap atau kelompok-kelompok yang dianggap toksik, maka Pak Prabowo akan mendengarkan dari banyak pihak. Kira-kira begitu Mas Suryo. Oke, Bang Daniel, ini yang kira-kira bisa dibocorin sedikit nggak? Konsep seperti apa sih yang bakalan dipakai Pak Prabowo nanti untuk menentukan calon anggota kabinetnya? Sudah ada gambaran-gambaran kasarnya kira-kira bakalan seperti apa? Saat ini Pak Prabowo masih dalam proses menurunkan atau menderifikasikan visi beliau, program-program beliau dalam bentuk institusionalisasi. Artinya program ini, visi ini kemudian disalurkan melalui institusi mana, institusionalisasi. Jadi kan apa ada mungkin nanti kementerian yang disatukan, ada kementerian yang dipisah begitu, ada badan baru misalnya terkait dengan program-program yang menjadi fokus Pak Prabowo begitu. Jadi masih dalam tahap itu. Nah, partai-partai tentu pasti sudah mempersiapkan nama-nama yang ingin mereka usulkan. Jangankan partai-partai, di luar partai juga banyak begitu yang menyodorkan CV mereka, memantaskan diri dan sebagainya. Tapi yang jelas Pak Prabowo masih dalam tahap tadi menderifikasi visi-visinya, menderifikasi program-programnya, kemudian menginstitusionalisasikan program-program itu dalam badan atau kementerian. Ini Bang, eh, jadi ada pendapat yang bilang bahwa ini pernyataan Pak Luhut itu sebagai bentuk cawe-cawe terhadap istilahnya proses Pak Prabowo menentukan kabinet sekarang ini. Nah, itu bagaimana pendapat Bang Daniel tentang soal isu itu? Itu kan masukan ya, masukan, saran itu ya biasa saja. Sama dengan Mas Suryo, kemudian pengamat, kemudian wartawan, tokoh segala macam yang memberikan pendapat, pandangan itu sah saja. Jadi tidak ada masalah. Sama halnya yang sedang dilakukan oleh Pak Luhut dalam hal ini ya tentu Pak Luhut punya niat baik agar pemerintahan Pak Prabowo nanti bebas dari pihak-pihak kelompok orang yang memang menjadi beban di kebijakan Pak Prabowo nantinya, dan berharap justru orang-orang yang bisa membantu akselerasi
pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya. Jadi ya Pak Prabowo melihat apa yang disampaikan Pak Luhut itu adalah niat baik untuk kepentingan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan untuk kepentingan rakyat banyak. Ini ada lagi isu yang perlu kita konfirmasi ini Bang Daniel. Katanya ada relawan Pak Prabowo yang entah di mana saat Pilpres mendadak datang setelah Pak Prabowo menang minta jabatan. Bener nggak sih itu? Saya nggak tahu persis siapa yang dimaksud, tapi yang jelas kan di di politik itu hal biasa ya. Apa yang merasa berjasa kemudian merasa berjasa, ada yang mengklaim benar-benar berjasa, ada yang tidak berjasa tapi kemudian mengklaim berjasa. Itu hal yang biasa saja. Kami melihat sesuatu yang wajar dan Pak Prabowo sudah terlalu berpengalaman terkait dengan hal-hal seperti itu. Pak Prabowo pernah beberapa kali kalah begitu dan tahu rasanya kalah dan tapi Pak Prabowo pada saat ini kebetulan unggul dan segala macam, kemudian punya kesempatan untuk mengabdi secara langsung. Insya Allah Pak Prabowo paham dengan perilaku politik seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Mas Surya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Bang Daniel yang informasi yang harus kita konfirmasi lagi benar apa tidaknya. Bang Daniel, ada informasi yang bilang bahwa Ketua PAN, Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan, mengajukan nama Eko Patrio dan Raffi Ahmad menjadi menteri. Benar nggak sih? Oh, saya nggak tahu ya, tapi kan itu yang disebutkan Pak Jul di publik ya, jadi itu bukan rahasia. Mungkin bisa jadi Pak Jul memang mengajukan nama itu karena itu beliau sebutkan di publik. Jadi ya terkait apakah itu betul-betul diajukan secara formal ke Pak Prabowo atau hanya disebutkan di publik, saya nggak tahu. Yang tahu Pak Jul. Oke, memang harus istilahnya belum sampai informasi itu apakah benar-benar diusulkan secara formal atau tidak gitu Bang ya? Iya, itu saya nggak tahu. Oke. Bang, mungkin di situ saja pertanyaan kita soal Presidential Club dan kepresidenan Pak Prabowo, Presiden terpilih Indonesia Pak Prabowo Subianto. Mungkin sampai di sini saja Newsmaker pekan ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.